Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama, Wahyu 18, 1-2, 21-23, 19, 1-3, 9a, Mazmur 100, 2-5, Lukas 21, 28, Bacaan Injil, Lukas 21, 20-28, Renungan Injil, Kamis, 24 November 2022. Bacaan pertama, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Bacaan dari kitab Wahyu. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis, dan yang dibenci. Dan seorang malaikat yang kuat, mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, Keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, keselamatan dan tegaknya keadilan adalah penantian orang benar yang mengalami tekanan dan ketidakadilan. Orang-orang ini mengharapkan sebuah masa ketika orang jahat dihakimi dan dihukum sesuai perbuatannya. Tema penghakiman atau penghukuman Allah atas kefasikan terus berkumandang dalam Alkitab. Allah tidak akan mendiamkan penolakan umatnya akan Mesias dan penganiayaan kepada pengikut Kristus. Kehancuran Yerusalem akan segera tiba. Ini adalah hari pembalasan dan penggenapan penghakiman Allah. Israel yang seharusnya menjadi instrumen keselamatan bagi bangsa-bangsa, dimurnikan oleh Allah melalui penghakiman. Israel hancur karena tidak setia memelihara perjanjian hidup dalam ketidakadilan. Puncaknya, mereka menolak Mesias, yaitu Yesus Kristus. Pengikut Kristus adalah remnant Israel yang tersisa dan setia. Yahweh akan memakai mereka untuk menggantikan Israel, menjadi berkat atau terang bagi bangsa-bangsa. Tidak hanya itu, ini juga merupakan tanda masuknya sebuah era baru, yaitu Gentiles, orang di luar Yahudi, dalam sejarah keselamatan Allah. Allah tidak menyukai kefasikan atau ketidakadilan. Sekalipun pelakunya adalah umat-Nya, Ia tetap tidak suka. Oleh karena itu, Allah tetap akan bertindak adil terhadap ketidakadilan. Penghakiman akan dilakukan dan kebenaran akan ditegakkannya. Penghakiman merupakan cara Allah memurnikan umat-Nya. Allah memisahkan antara kebenaran dan kefasikan, kebaikan dan kejahatan, keadilan dan kelaliman. Sebagai orang percaya, kita pun rentan berbuat tidak adil. Ketidakadilan juga terjadi dalam gereja, keluarga, bisnis, dan pertemanan. Ada saja orang atau kelompok yang ditindas, dirugikan, disakiti, disingkirkan, dan dilupakan. Kita sebagai orang percaya
perlu mengembangkan kepekaan akan hal ini. Kita harus berani menyuarakan serta mengusahakan agar keadilan berdiri tegak. Untuk itu, kita juga perlu memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita terus-menerus berlaku adil kepada siapapun. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.